Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, kembali kita bawa kesediaan kita untuk memuji memuliakan namanya lewat perenungan di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hantar kami di penghujung bulan Maret di tahun 2021 ini. Sebelum kami memasuki bulan yang baru, bulan yang keempat di tahun 2021 ini, kami kembali bawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan harapan firman Allah ini selalu menjadi berkat bagi kami di sepanjang perjalanan hidup kami ke depan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius 26, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah ini. Inilah tubuh." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, rumah sebagai ruang perayaan. Saudaraku, kita sangat paham bersama bahwa sebentar lagi kita akan masuk dalam peringatan akan kematian Tuhan Yesus
yang kita sebut sebagai Hari Raya Jumat Agung, yang di dalamnya dilaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat rayakan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan tentu sesudah itu pada hari yang ketiga kita masuk pada perayaan Paskah yang selalu kita peringati sebagai hari di mana Yesus bangkit dari kematiannya. Saudaraku, cerita firman ini dari tahun ke tahun tidak pernah tidak ada di dalam kehidupan manusia. Semua manusia diajak untuk ada di situasi itu dengan harapan lewat kisah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya kita semakin diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman. Artinya dengan kematian Tuhan Yesus kita pahami dosa kita sudah ditebus, dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita imani kita punya Tuhan yang hidup dan yang menjadi juru selamat. Nah, saya pikir ini baik sekali saudaraku, karena tidak sedikit orang Kristen yang tidak memahami ini, sehingga mereka melihat peristiwa Jumat Agung dan Paskah itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Artinya di perayaan Jumat Agung pun mereka enggan untuk duduk semeja dengan Allah dalam perjamuan kudus, dan di ibadah Paskah pun mereka enggan untuk terlibat di dalam mensyukuri hari kemenangan Kristus yang sudah bangkit. Kita tidak sedang mengklaim orang, kita tidak sedang menvonis orang, tapi kalau kita mau sadari, ada banyak warga gereja yang tidak menikmati perjamuan kudus Jumat Agung dan tidak ikut dalam ibadah perayaan Paskah dari tahun ke tahun. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah juga ada di situasi itu. Artinya ketika Jumat Agung kita tidak ikut dalam perjamuan, dan ketika Paskah yang dirayakan biasanya ibadah subuh kita pun tidak ada di situ. Tapi baik ini untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita mulai membenahi diri kita. Artinya kita mulai menyemangati diri kita bahwa begitu pentingnya kita ada di konteks itu, yaitu pada waktu perjamuan kita ikut perjamuan, pada waktu ibadah Paskah kita ikut ibadah Paskah. Nah, di masa-masa pandemi ini, kalau saya boleh katakan saudaraku, kita beruntung banget. Kenapa beruntung? Karena di masa pandemi ini, kalau kita tidak bisa hadir di gereja, ada sarana yang Tuhan sediakan lewat video streaming atau live streaming untuk kita rayakan di rumah. Kita beribadah di rumah, ikut perjamuan di rumah, ikut ibadah Paskah di rumah. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini tidak. Jadi kalau kita sudah tidak datang ke gereja untuk ikut perjamuan atau ibadah Paskah, berarti kita tidak punya kesempatan lagi untuk ikut perjamuan. Tunggu tahun depan kalau sampai. Kalau tidak berarti untuk Jumat Agung di tahun itu selesai, kita tidak mengikutinya. Tapi sekarang luar biasa, Tuhan fasilitasi sarana lain. Kalau tidak bisa datang ke gereja, kita bisa rayakan itu di rumah, atau kita lakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah di rumah. Nah, ini yang mau disoroti oleh tema khotbah kita saudara. Rumah sebagai ruang perayaan. Catatan kecil saja. Catatan kecil saja. Sangat berbahaya. Sayang seribu sayang, kalau kita sudah enggan ikut ibadah di gereja
tepat di jam ibadah yang ditentukan untuk perjamuan kudus atau ibadah Paskah. Di rumah kita pun kita enggan untuk melakukan ibadah itu. Kita tidak membuka ruang, tidak memfasilitasi rumah kita dijadikan sarana perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah. Saudaraku, ini baik untuk kita renungkan. Karena kenapa? Karena Allah meminta kita selalu mengingat rayakan itu sebagai bukti kalau kita bersyukur atas kematian Tuhan. Kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan abaikan ini, saudara. Mari kita lihat bacaan kita. Begitu besar harapan para murid untuk mau duduk semeja dengan Yesus sebelum mereka berpisah dengan Yesus karena kematian. Karena cerita kematian Tuhan Yesus jauh sebelum Yesus mengalaminya itu sudah disampaikan. Sehingga mereka bertanya, di manakah tempat kita akan melakukan perayaan ini? Coba kita lihat ayat 17 dikatakan begini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. Hari ini Tuhan berkata, di dalam rumah saudara, dalam rumah saya, Tuhan mau merayakan Paskah. Bapak Ibu mau rumah Bapak Ibu dijadikan tempat untuk kita merayakan Paskah setelah Yesus mati, yang merupakan hari kemenangan Kristus yang membuktikan Dia sudah menjadi Tuhan atas kita. Saudaraku, kita harus jawab. Dan hanya ada satu jawaban, aku mau. Berarti saudara, di setiap rumah orang Kristen untuk Jumat Agung besok, untuk ibadah Paskah besok, harus ada perayaan. Kalau dia dan keluarganya tidak mengikuti perayaan di rumah Tuhan atau di gereja, ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya jangan kita abaikan ini. Terlalu banyak orang melupakan ini, saudara. Begitu hebatkah kita sehingga kita menolak Tuhan di dalam rumah kita, saudara. Coba kita buka dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan selalu ada di setiap rumah kita. Dia mengetok, tapi dengan catatan saudara, siapa yang membukakan pintu, Yesus masuk. Tapi kalau dia tidak membukakan pintu, Yesus tidak masuk. Beranikah kita menolak Yesus di rumah kita, saudara? Mari kita jawab dengan iman. Jangan kita angkuh dan sombong menghadap Allah. Dan mari kita lihat, kalau kita bukakan pintu, dikatakan situ, aku akan masuk, Yesus akan masuk
Dan ia akan mendapati orang-orang yang ada di rumah itu, lalu mau duduk makan bersama dengan mereka. Bayangkan saudara, kalau ada tamu yang istimewa, katakan begitu, mau makan dengan kita, berarti orang itu sangat menghargai kita. Bisakah kita bayangkan kalau orang datang dan tidak mau makan makanan kita? Berarti orang itu tidak bersedia menerima kita. Bisa saja kita katakan orang itu tidak suka dengan keadaan kita. Tapi di sini katakan oleh Yesus, aku akan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Wahyu 3 ayat 20. Supaya di mana aku berada, aku bersama dengan mereka. Saudara, mari kita pahami firman di pagi ini. Betul-betul kita jadikan ruang, tempat penyembahan bagi kita. Hati kita ini rumah kita. Disinilah bait Allah. Harus kita bangun. Supaya baik di hidup gereja ataupun di rumah, kita terus mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi, jangan sombong dengan Tuhan. Jangan menolak Tuhan. Kalau kita tidak bisa datang ke gereja, bukalah basement di rumah saudara. Duduklah dalam persekutuan di perayaan Jumat Agung maupun Paskah bersama dengan Tuhan. Maka dalam pandangan Tuhan itu pun baik dan saudara pun akan diberkati. Selamat menjalani dan membuktikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami. Berkenan firman di pagi ini semakin menyemangati kami. Betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah melupakan Engkau. Di rumah, di gereja, dimanapun kami berada, kami terus bersekutu dengan Engkau. Maka dalam bersama dengan Engkau, kami kuat, kami siap, kami beriman dan kami mampu melakukan hal-hal yang baik. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berkati kami, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin.